Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salamnya senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Adapun pada pagi hari ini kita akan mempelajari di bab setelahnya, yaitu seputar Asmaul Husna. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi ya. Kita sudah sering dengar seputar Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Bahkan sering kita baca ya ketika kita melakukan pembelajaran normal, sering kita baca setelah tahlil Yasin, kemudian sholawat, dan kita baca Asmaul Husna. Ya, oleh karenanya pada pagi hari ini insyaallah kita akan membahas 4 Asmaul Husna. Ya, yang pertama itu Al-Ghafur, yang di bab ini yaitu Al-Ghafur, kemudian yang kedua Al-Afu, kemudian As-Sabur dan Al-Halim. Ya, namun sebelum itu seperti biasa, teman-teman kita buka terlebih dahulu pembelajaran kita ini dengan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, silahkan disiapkan bukunya sembari disimak materi yang kakak sampaikan. Baik, silakan dibuka di halaman ke-81. Kita membahas kalimat atau nama Allah, sifat-sifat Allah yang pertama, yaitu Al-Ghafur. Al-Ghafur artinya yang maha pengampun. Kenapa dikatakan demikian? Karena sejatinya Allah lah yang mengampuni dosa-dosa setiap manusia apa-apa yang telah diperbuat. Ya. Namun dengan catatan bahwa manusia itu benar-benar ingin melakukan mohonan ampun, benar-benar meminta ampun, dan berupaya dengan sungguh-sungguh, bukan untuk main-main. Ya. Dan meyakini bahwa dirinya tidak ingin mengulangi kesalahan lagi ke depannya. Jadi harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Seperti itu. Jadi bukan Allah nantinya akan mengampuni dosa-dosa hambanya ketika seseorang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang sungguh-sungguh, ya, dan meyakini dan berkomitmen bahwasanya tidak akan mengulanginya lagi. Seperti itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu kakak bacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wastaghfirillah innallaha kana ghafurur rahim. Yang artinya, dan mohonlah ampun kepada Allah, sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Surah An-Nisa ayat 106. Teman-teman perlu diketahui bahwasanya setiap dosa insya Allah pastinya Allah akan ampuni. Namun dengan catatan hanya satu dosa yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan ampuni. Dosa apa itu, Kak? Yaitu dosa syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, menduakan Allah, kemudian membanding-bandingkan sesuatu dengan Tuhan, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tanda kita syirik, dan seseorang yang syirik maka tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita hindari, jauhi, ya, jangan kita mendekati apalagi melakukan. Nauzubillah min zalik. Ya, jangan sampai kita termasuk ke bagian-bagian orang-orang yang melakukan dosa syirik. Ya, makanya kita hindari, kita jauhi. Seperti itu. Adapun Al-Ghafur ini di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 91 kali. Ya, apabila tentu seseorang yang senantiasa berzikir dengan kalimat Al-Ghafur, 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 ya, senantiasa mengulang berzikir dengan asma Allah yang Al-Ghafur, yang pertama kita pelajari ini, maka insyaallah Allah akan menyelamatkan seseorang dari hal-hal yang menakutkan. Ya. Dan di sini di dalam buku ini tertulis bahwasanya membaca istighfar Al-Ghafur sebanyak 7.000 kali, ya, setiap waktu dengan ikhlas, catatan, ya, insyaallah doa-doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya mari kita perbanyak kalimat istighfar. Ya, salah satu asma Allah yaitu Al-Ghafur. Kemudian kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan catatan kita melakukannya dengan sungguh-sungguh
dan berkomitmen di dalam diri bahwasanya kita tidak mau mengulangi. Ingat, ya, jangan sampai kita termasuk ke dalam orang-orang yang melakukan dosa syirik. Karena dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa akan diampuni kecuali dosa syirik. Maka hindari dan jauhi. Seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membahas seputar al-afu di halaman setelahnya, yaitu di halaman 82. Al-afu artinya yang maha pemaaf. Ya, mungkin teman-teman cukup heran. Ya, al-ghafur dan al-afu itu bedanya apa? Ya, oleh karenanya di sini nanti kita akan sedikit bahas. Ya, jadi di sini al-afu itu Allah maha pemaaf, memiliki sifat pemaaf. Ya, kalau di tulisan yang kakak tandai di bagian tengah, ya maaf di bagian sini, ya bahwasanya al-ghafur itu mengandung arti menutupi atau menyembunyikan. Ya, sedangkan al-afu, ya yang pertama tadi al-ghafur artinya menutupi atau menyembunyikan, sedangkan al-afu ini menunjukkan artinya penghapusan. Diibaratkan kalian menulis, ya kemudian kalian hapus dengan dengan penghapusan, dihapus sampai bersih, ya sampai tidak ada catatan lagi atau bekas lagi. Nah, itulah salah satu contoh al-afu. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha kana afuwan ghafura. Yang artinya sesungguhnya Allah Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Surah An-Nisa ayat ke-43. Oleh karenanya kita sebagai umat Islam, sebagai pengikut Rasulullah, sebagai orang-orang yang berpegang teguh dengan wahyunya Allah Subhanahu wa taala, ya karena Allah memiliki sifat yang al-ghafur dan al-afu, tentu kita sebagai makhluknya harus meneladani sifat ini. Ya, meneladani di dalam diri kita, yaitu senantiasa mengampuni orang-orang yang salah, ya memaafkan orang-orang yang salah, walaupun dia melakukan kesalahan lagi, kita ampuni. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat tersebut. Oleh karenanya kita sebagai umat Islam juga mesti meneladani sifat-sifat yang Allah memiliki. Ya, yang Allah miliki. Tentu yang Allah miliki dengan tingkatannya, al-afu yang Allah miliki dengan kita tentu sangat berbeda. Ya, Allah tidak ada batasnya, sedangkan kita tentu terbatas, ada batasnya. Ya, namun kita berusaha semaksimal mungkin untuk meneladani, yaitu dengan cara memaafkan, mengampuni, ya, memaafkan ketika ada orang yang salah dan lain sebagainya. Inilah salah satu contoh atau langkah kita dalam meneladani asma Allah, yaitu al-afu. Ya, dan Rasulullah SAW bersabda di sini, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf dan senang memaafkan. Ya, barang siapa yang memberi maaf ketika dia mampu membalas, niscaya Allah akan mengampuni dia di saat kesukaran. Ya, tiadalah orang yang memberi ampun terhadap kezaliman karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah akan menambah kemuliaan kepadanya di hari pembalasan. Jadi dapat difahami bahwasanya di dalam sabda Rasulullah ini, ketika seseorang memberikan maaf senantiasa dengan lapang dada, maka insya Allah Allah akan memberikan balasannya, yaitu Allah akan mengampuninya di saat kesukaran. Nah, adapun yang tadi kita sempat sindir, yaitu bagaimana perbedaan antara al-afu dan al-ghafur. Di dalam tulisan ini bahwasanya yang dimaksud, ya, al-afu itu maka dosa-dosa yang dilakukan itu betul diampuni, namun masih ada catatannya. Ya, catatannya masih terlihat. Sedangkan yang dimaksud dengan al-afu ini, dosa-dosa yang dilakukan ini dihapuskan, atau maksudnya seolah-olah nggak ada pernah melakukan dosa dan lain sebagainya. Ya, jadi al-ghafur itu diampunkan dosa-dosanya, namun masih ada catatan, masih ada bekasnya. Ya, sedangkan berbeda halnya ketika al-afu atau Allah yang Maha Pemaaf, maka di sini dosa-dosa seorang hamba benar-benar dihapuskan, benar-benar dihilangkan, benar-benar seperti bayi yang baru lahir kembali, jadi bersih, belum ada dosa dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Itulah kurang lebihnya perbedaan antara al-ghafur dan al-afu. Selebihnya teman-teman bisa dibaca di perbedaan keduanya di dalam hadis
Ya, di sini. Ya. Di bagian ini, yang bagian pertama yaitu hadis tentang datangnya seorang hamba di hari kiamat. Nah, silakan teman-teman baca di situ dan difahami apa perbedaan yang lebih detail antara al-afu dan al-ghafur. Ya, oleh karenanya dengan sikap al-afu ini tentu kita sebagai hambanya harus senantiasa berusaha untuk meneladani, ya, dan insya Allah orang yang senantiasa berzikir dengan al-afu, mengucapkan al-afu, maka akan dihindarkan dari dosa, ya, dan akan mempunyai budi pekerti yang luhur, yang baik, yang bagus. Ya, oleh karenanya mari kita berdoa dengan Asmaul Husna atau nama Allah yang baik ini, salah satunya al-afu, yaitu dengan berucap yaitu al-afu wa fa'fu anna khotoyana. Artinya, ya Tuhan yang Maha memaafkan, ya maafkanlah semua kesalahan kami. Ya, oleh karenanya teman-teman, ya, karena kita sudah mempelajarinya, mari kita senantiasa berusaha untuk lapang dada untuk memaafkan orang lain, karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita juga memiliki sifat memaafkan. Ya, seperti itu teman-teman. Ya, kakak rasa cukup pertemuan kita sampai sini. Kurang lebihnya kakak mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah maupun kurang tepat. Mohon dibukakan pintu maafnya. Kita tutup dengan baca ayat Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.